Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan sebuah materi tentang gender feminisme Marxis dan sosialis. Tapi sebelum itu, sebelum kita jauh ke dalam pembahasan ini, perkenalkan nama saya Yuci Nugraha dan di sini saya akan menjelaskan materi seperti yang saya katakan tadi. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang feminisme Marxis. Ya, jadi feminisme Marxis ini merupakan salah satu aliran feminis yang muncul berdasarkan teori yang dikemukakan oleh tokoh yang bernama uh, Karl Marx, yang mana ia merumuskan sebuah teori tentang materialisme historis dan juga perjuangan kelas. Aliran ini atau feminisme Marxis ini berpendapat bahwa penindasan atau penderitaan yang dialami oleh perempuan, yang dialami oleh kaum perempuan, bukanlah hal yang berdiri sendiri, melainkan itu adalah wujud nyata atau hasil langsung dari sistem kapitalis dan juga penggolongan atau pembagian kelas di tengah-tengah masyarakat. Yang mana menurut pandangan ini, ketidaksetaraan gender itu tidak akan terlepas dari ketidaksetaraan ekonomi yang lebih luas. Ya, pada kesempatan kali ini ada fokus utama yang dibahas dalam feminisme Marxis, yaitu feminisme Marxis ini menganalisis hubungan yang kompleks antara patriarki dan kapitalisme. Ia menganalisa hubungan yang sangat rumit antara patriarki dan juga kapitalisme, yang mana mereka berusaha untuk memahami bagaimana sistem ekonomi kapitalisme ini memanfaatkan dan juga memperkuat struktur patriarki dan memperkuat struktur patriarki di dalam masyarakat, yang mana ini hanya untuk menguntungkan diri sendiri saja atau untuk menguntungkan sistem atau kelompok tersendiri tersebut. Di sini feminisme Marxis selain fokus yang saya katakan tadi juga memberikan pemahaman khusus pada peran kerja produktif para perempuan, seperti mengurus rumah tangga dan membesarkan anak, yang seringkali mereka lihat sebagai elemen kunci dalam mempertahankan sistem kapitalis. Nah, di dalam feminisme Marxis ini ada satu konsep kunci yang sangat ditekankan di dalamnya, yaitu pembagian berdasarkan gender, pembagian kerja berdasarkan dengan gender. Feminisme Marxis berpendapat bahwa pembagian ini bukanlah sesuatu yang bersifat alami atau bukanlah sesuatu yang bersifat bawaan, melainkan pembagian ini yang didasarkan pada gender-gender tertentu dalam kapasitas pekerjaan merupakan konstruksi sosial. Ini merupakan konstruksi sosial yang digunakan dengan satu tujuan, yaitu untuk mempertahankan sistem kapitalis di dalam masyarakat, yang mana dalam pembagian ini perempuan seringkali diposisikan sebagai peranan domestik yang tidak dibayar. Ini berbeda dengan peranan laki-laki, yang mana ia mendapatkan sistem atau ia mendominasi sistem pekerjaan yang menghasilkan upah dari ranah publik, yang mana ini sangat jauh berbeda dari sistem pekerjaan yang dimiliki oleh perempuan. Jadi dari hal ini kita bisa melihat bahwa sistem patriarki akan muncul di dalamnya jika hal tersebut masih terus dijalankan, yang mana sistem kapitalisme kelas gender, yang mana perempuan seringkali mendominasi pekerjaan domestik yang tidak mendapatkan upah, yang mana sangat berbeda dengan hal yang dikerjakan oleh laki-laki yang mendapatkan upah yang sesuai dengan apa yang dikerjakan. Yang dengan demikian perempuan lebih cenderung bergantung diri pada pemahaman atau bergantung diri pada sistem ekonomi atau pendapatan dari laki-laki, karena kita melihat bahwa memang gaji atau upah yang diberikan laki-laki itu berbeda dengan gaji yang diberikan oleh
perempuan, dan bahkan sama sekali perempuan tidak mendapatkan upah dari apa yang dia kerjakan. Selain itu, konsep alienasi yang berasal dari pemikiran Karl Marx juga diterapkan di dalam feminisme Marxis ini, yang mana pada pengalaman perempuan dalam masyarakat kapitalis, mereka berpendapat bahwa perempuan mengalami alienasi gender atau alienasi ganda, yang mana eh, ada dua hal atau dua alienasi yang harus dijalankan oleh perempuan. Yang pertama itu ia bekerja sebagai sistem kapitalis, dan yang kedua dalam peranan produktif mereka bekerja dalam lingkungan keluarganya seperti mengurus rumah, membesarkan anak, dan lain-lain sebagainya. Yang mana pekerjaan domestik yang tidak dibayar dan sering tidak dihargai membuat perempuan teralienasi dari hasil kerja mereka sendiri. Marxis menjelaskan tentang penindasan yang dialami oleh perempuan di industri tekstil pada abad ke-19, yang mana di sana terlihat Marxis menjelaskan bahwa terjadi diskriminasi atau terjadi eksploitasi terhadap perempuan, yang mana pada industri tersebut banyak perempuan dipekerjakan sebagai buruh, namun ia tidak mendapatkan upah yang sesuai dengan apa yang dia kerjakan, dan bahkan banyak perempuan yang bekerja di bawah peraturan-peraturan, di bawah tekanan, di bawah perlindungan yang tidak memadai dalam pekerjaan tersebut, dan bahkan pekerjaan yang dia kerjakan itu tidak menghasilkan upah yang sesuai dengan apa yang dia kerjakan, karena mengingat tingkat keamanan yang sangat-sangat kurang dalam memfasilitasi pekerjaan tersebut. Dan dari hal tersebut diperlihatkan juga bahwa laki-laki yang berada di tempat yang sama justru mendapatkan upah yang lebih layak atau upah yang setara dengan apa yang dia kerjakan. Jadi feminisme Marxis ini mengkritik sistem kapitalisme yang mempekerjakan banyak perempuan demi keuntungannya sendiri, yang mana dari situ ia tidak perlu mengeluarkan pengeluaran untuk menggaji mereka, atau yang mereka gaji tidak sebesar dengan laki-laki yang bekerja. Jadi dia mengeksploitasi perempuan sebagai pekerja, yang mana ia mempekerjakannya secara tidak manusiawi, bisa dikatakan demikian, karena upah yang dia dapatkan itu sama sekali tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Yang mana dari hal-hal seperti inilah yang akan mendorong majunya sistem patriarki dalam masyarakat, karena kebergantungan ekonomi, kebergantungan pendapatan yang dimiliki oleh laki-laki, atau bisa dibilang ada terjadi kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan. Itulah yang menjadi sebuah kritikan yang diberikan oleh feminisme Marxis ini, karena memang kritik utama dari feminisme Marxis ini merupakan kritik terhadap kapitalisme, bahwa sistem ini secara sistematis memanfaatkan dan memperkuat ketidaksetaraan gender dengan memanfaatkan tenaga kerja perempuan yang murah dan bahkan tidak dibayar sama sekali. Jadi inilah yang dikritik oleh feminisme Marxis, dengan menyatakan bahwa jika hal ini terus berkelanjutan, kesetaraan gender tidak akan pernah kita sampai, atau tidak pernah kita mencapai kesetaraan gender itu, karena kesetaraan melalui kelas-kelas pekerjaan saja itu sudah mulai mengalami namanya kesenjangan. Nah, dari feminisme Marxis ini memberikan solusi kepada orang-orang, yang mana feminisme Marxis ini melibatkan perubahan radikal dalam struktur ekonomi sosial, yang mana mereka mengadvokasi penghapusan sistem kelas dan kapitalisme sebagai langkah penting
menuju kesetaraan gender. Sistem kapitalisme dalam masyarakat harus dihilangkan guna untuk mencapai kesetaraan gender. Karena jika hal terus menerus dibiarkan, kesetaraan gender tidak akan pernah kita capai. Selain itu juga, feminisme Marxis ini mendorong sosialisasi kerja domestik dan pengasuhan anak, serta berpartisipasi penuh perempuan dalam produksi sosial. Karena memanglah sering menjadi perbincangan di setiap kelompok masyarakat bahwa perempuan tugas perempuanlah yang mengurus rumah tangga, atau untuk membesarkan anak tugasnya lah perempuan. Sedangkan dari hal-hal seperti ini, dari hal-hal kecil seperti ini sudah terjadi ketidaksetaraan gender di dalamnya, yang mana laki-laki dan perempuan memiliki tugas yang sama dalam rumah tangganya, dalam mengurus rumah tangganya, dan pemahaman-pemahaman yang mengatakan bahwa tugas perempuan untuk mengurus semuanya itu merupakan satu langkah, atau merupakan hal yang tidak mewujudkan, atau bukanlah langkah untuk menuju kesetaraan gender tersebut. Jadi seperti yang dikatakan tadi, fokus utama dari feminisme Marxis ini memanglah untuk mengkritik tentang pemahaman bahwa sistem kapitalis itu akan terus dilanjutkan, dan itulah yang harus ditentang dan dirubah oleh feminisme Marxis ini. Karena dari sistem kapitalisme akan memunculkan sistem patriarki yang akan berdampak pada kesetaraan gender yang tidak akan pernah terpenuhi. Jadi dari pemikiran feminisme Marxis ini menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan kesetaraan gender dan untuk menghilangkan sistem patriarki dalam kalangan masyarakat, ada satu hal yang perlu dihilangkan, yaitu sistem kapitalisme. Hal itulah menurut feminisme Marxis merupakan satu langkah yang berguna untuk menghilangkan sistem patriarki dalam masyarakat, yaitu menghilangkan sistem kapitalisme di dalam masyarakat. Itulah pembahasan mengenai feminisme Marxis. Lalu mengenai feminisme sosialis, ya, mengenai feminisme sosialis, kita bisa melihat bahwa hampir ada kesamaan dari kedua feminisme ini, yang mana feminisme sosialis juga ini muncul sebagai upaya untuk menggabungkan wawasan atau memadukan wawasan dari feminisme Marxis dengan pemahaman yang lebih luas tentang patriarki. Pemahaman yang lebih luas tentang patriarki sebagai sistem penindasan yang terpisah namun terkait dengan kapitalisme. Aliran pemikiran ini berkembang sebagai respon keterbatasan yang dirasakan feminisme Marxis. Jadi feminisme sosialis ini memiliki dasar pemikiran yang berpijak pada gagasan bahwa perempuan tidak dapat dijelaskan hanya melalui analisis atau hanya melalui kritik terhadap patriarki. Yang mana menurut feminisme sosialis tidak hanya melalui kritik tersebut, melainkan mereka berpendapat bahwa kedua sistem ini, antara patriarki dan kapitalisme, ini beroperasi secara bersamaan dan saling memperkuat dalam menciptakan dan juga mempertahankan ketidaksetaraan gender. Antara patriarki dan juga kapitalisme merupakan dua hal yang sama untuk bertujuan mempertahankan ketidaksetaraan gender di tengah-tengah masyarakat. Bisa dilihat bahwa fokus utama dari feminisme Marxis ini, feminisme sosialis ini, ialah menganalisis antara patriarki dan kapitalisme yang mungkin ini hampir sama dengan feminisme Marxis yang telah dijelaskan tadi. Tetapi mereka berusaha memahami bagaimana gender, ras, dan kelas ini saling berpengaruh dalam menciptakan berbagai
bentuk ketidaksetaraan dan berbagai bentuk penindasan yang dialami oleh kaum perempuan. Penekanan ini atau pendekatan dilakukan oleh feminisme sosialis ini membuka jalan bagi analisis nuansa dan interseksional tentang pengalaman perempuan yang ada di dalam masyarakat. Karena ada satu teori yang menjadi dasar di dalam feminisme sosialis ini, yaitu teori sistem ganda, yang mana teori ini melihat patriarki dan kapitalisme sebagai dua sistem yang berbeda. Patriarki dan kapitalisme merupakan dua sistem yang berbeda, namun kedua ini saling mendukung dalam menindas perempuan. Kedua sistem ini saling mendukung atau saling bekerja sama atau saling berkaitan satu sama lain dalam penindasan terhadap perempuan. Yang menurut pandangan ini, penghapusan satu sistem tidak hanya cukup untuk menghilangkan atau untuk mencapai kesetaraan gender yang sejati. Menurut feminisme sosialis ini, tidak hanya satu sistem saja yang perlu dihilangkan untuk mencapai kesetaraan gender, melainkan kedua sistem itu, yaitu sistem patriarki dan sistem kapitalisme, harus juga dihilangkan. Karena memang menurut pendapat Marxis tadi yang menjelaskan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender, sistem kapitalisme itulah yang akan dihilangkan, karena menurutnya sistem kapitalisme itu akan membentuk atau akan menumbuhkan sistem patriarki dalam masyarakat karena ketergantungan ekonomi yang mana ini lebih diuntungkan oleh kaum laki-laki ketimbang kaum perempuan. Namun feminisme sosialis ini mengatakan bahwa untuk menghapus satu itu saja dalam mencapai kesetaraan gender itu tidak cukup, melainkan kedua hal tersebut haruslah dihilangkan guna untuk mencapai kesetaraan gender yang sejati, dan ini merupakan dambaan dari setiap perempuan, yaitu mendapatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam bidang apa saja. Diperlihatkan juga atau dijelaskan juga dalam teori feminisme sosialis ini memberikan perhatian khusus pada konsep interseksionalitas yang meskipun itu sendiri dikembangkan kemudian, namun sepertinya hal ini sudah muncul atau hal ini sudah nampak di dalam feminisme sosialis ini, yang mana mereka mengakui bahwa pengalaman penindasan yang dialami oleh perempuan itu sangat bervariasi dan sangat beragam, dan tentunya itu tidak akan sama karena feminisme sosialis ini beranggapan bahwa pengalaman penindasan yang dialami oleh perempuan itu sangat berpengaruh atau sangat tergantung pada faktor-faktor tertentu seperti faktor ras, kelas sosial, bahkan orientasi seksual juga akan mempengaruhi hal-hal tersebut. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif tentang berbagai bentuk ketidaksetaraan. Ada satu hal yang ditambahkan oleh feminisme sosialis, yang mana ia menyatakan bahwa pengalaman penindasan yang dialami oleh setiap perempuan itu tidak akan sama dan bahkan berbeda-beda karena itu terpengaruh dari beberapa faktor seperti ras, kelas, dan juga orientasi seksual. Itulah yang akan mempengaruhi setiap pengalaman diskriminasi atau setiap pengalaman penindasan yang dialami oleh perempuan. Seperti feminisme Marxis yang muncul untuk mengkritik beberapa feminisme yang kurang tepat, begitupun juga feminisme sosialis yang mengkritik feminisme Marxis, karena menurut feminisme sosialis ini menganggap bahwa feminisme Marxis ini terlalu menekankan yang namanya kelas, sehingga ia mengabaikan patriarki sebagai sistem penindasan yang terpisah dari kelas-kelas tersebut. Yang mereka berpendapat juga bahwa analisis kelas saja itu tidak cukup untuk menyelesaikan kompleksitas penindasan gender atau berbagai tantangan-tantangan yang rumit,
dalam menyelesaikan penindasan gender tersebut. Dan patriarki memanglah memiliki dinamika dan sejarahnya sendiri yang tidak dapat disambung-nyambungkan atau tidak dapat disatukan menjadi sekedar produk dari kapitalisme. Tapi memang tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman tentang feminisme Marxis untuk meniadakan sistem kapitalisme merupakan juga salah satu langkah awal untuk meniadakan sistem patriarki di dalam masyarakat, karena sistem kapitalisme itu lebih menguntungkan ekonomi laki-laki ketimbang perempuan, sehingga ketika itu dihapuskan akan berdampak positif juga untuk menuju kesetaraan gender, karena sistem patriarki itu bisa dihilangkan atau bisa dihindari ketika semua orang mendapatkan kesempatan yang sama, semua orang mendapatkan peluang yang sama untuk mendapatkan upah dari apa yang dia kerjakan tanpa harus memperlihatkan kelas kelas sosial atau memberikan pekerjaan sesuai dengan kelas gendernya. Dan jika hal itu menurut saya jika sudah terpenuhi, ada kemungkinan bahwa feminisme atau sistem patriarki dalam masyarakat itu bisa dihilangkan, karena kedua hal tersebut saling berkaitan satu sama yang lain. Jadi kita bisa melihat bahwa feminisme sosialis ini memberikan sebuah solusi, bisa dikatakan solusi, yaitu untuk melibatkan transformasi baik sistem kapitalis maupun patriarki, yang mana ia memberdayakan atau memberikan sosialisasi kepada setiap orang tentang aspek kehidupan termasuk ekonomi, politik, dan sosial, bahwa semuanya itu memiliki peran yang sama di dalamnya, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya memiliki peran yang penting di dalam tersebut, sehingga ketika hal tersebut telah dijalankan, maka sistem patriarki itu bisa dihilangkan di dalam masyarakat. Jadi penjelasan atau pemahaman mengenai feminisme Marxis dan feminisme sosialis ini merupakan dua hal yang hampir memiliki kesamaan dan bahkan memiliki keterkaitan satu sama lain, yang mana feminisme Marxis ini lebih berfokus pada kritik terhadap sistem kapitalis yang lebih menguntungkan diri sendiri dan merugikan kaum perempuan yang bahkan tidak mendapatkan upah dari pekerjaannya, sekalipun dia diupah atau digaji tidak setara dengan apa yang dia kerjakan, yang mana hal itu merupakan salah satu langkah awal untuk menghilangkan sistem patriarki di dalam masyarakat. Dan munculnya juga feminisme sosialis ini lebih melengkapi pemahaman tentang feminisme Marxis, yang mana ia akan menghilangkan kedua hal tersebut, yaitu sistem kapitalis dan sistem patriarki dalam masyarakat, untuk mencapai kesetaraan gender yang sejati. Jadi bisa dikatakan bahwa kedua feminisme ini merupakan pemahaman yang saling melengkapi guna untuk mencapai tujuan yang nyata, yaitu kesetaraan gender bagi semua orang. Mungkin itulah penjelasan dari saya mengenai feminisme Marxis dan juga feminisme sosialis, yang mana kedua hal tersebut merupakan aliran feminis yang guna untuk mengkritik hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dan saya yakin bahwa kedua gender feminisme ini memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai kesetaraan gender yang sejati. Itulah penjelasan materi yang singkat dari saya. Sekian, terima kasih. Salam damai sejahtera untuk kita semua.